misalkan nih timnas Indonesia lolos ke paling serius yang nazarnya mau nikah ya. Aku mau. Ini kalau timnas Indonesia menang guys, ataupun menembusi Piala Dunia, lolos. Wih, umroh. Nasi kuning bagus, kali ya. bagus. Nasi kuning, oke. World Cup ini masuk. Ini dia punya nazar. Siapa yang pencetak gol pertama di World Cup, itu saya kasih nama buat anak saya. Gokil, mantap. Anaknya dibagi nama sama anak. Nikah tahun depan. Ini apa? Nikah. Mantap. Gue tambah tato. Semua bagus-bagus. Tato Garuda di sini. Oh ini. Piala Dunia. Mantap. Betul-betul jiwa nasionalisme mereka tuh kan guys. Iya, segini. Foto rambut pendek pula. Lebih gendutan kayaknya. Gendutan justru. Ade. Pengen nonton langsung sih. Pengen nonton langsung ke Amerika berarti ya? Amin. Itu yang pastinya. Oke, thank you. PG nonton langsung. Kalau lolos ke babak seterusnya. Kalau dilihat ya, saya tengok ini pendukung timnas Indonesia bukan kaleng-kaleng. Dia punya rasa dukungan itu sehingga ada yang bernazar sampai ingin memberi nama kepada siapa yang mencetak jaringan untuk timnas Indonesia. Ada yang mau pengen nikah, ada yang pengen tambah tato. Jadi saya teringat sewaktu melihat ada beberapa momen ya, yang mana mantan pelatih asal dari Malaysia yang pernah melatih di salah satu klub yang ada di Indonesia, dia pernah katakan seumpama ini guys, saya sangat merindui persepak bolaan di Indonesia karena persepak bolaan di Indonesia itu seperti mereka pergi berperang. Lihat saja hari ini saya lihat bagaimana penjualan tiket sudah habis terjual. Stadion Gelora Bung Karno itu 80.000 ya jumlah penonton yang boleh muat dalam stadion itu. Jadi 80.000 tiket habis terjual ketika menghadapi dua laga, menghadapi Jepang dan juga Arab Saudi. Jadi itulah saya lihat persiapan, dukungan dan juga semangat supporter Indonesia ini memang cukup luar biasa. Memang seperti berperang. Lihat saja dari segi sukan saja pun mereka bersatu ya, memberi dukungan beramai-ramai supaya tim mereka menang. Jadi inilah yang harus diambil sebagai contoh bagaimana Indonesia mempersatukan ya. Kesatuan itu yang penting sebenarnya guys. Jangan ada perpecahan karena dari segi sepak bola nih, kalau di Indonesia ini merupakan alat pemersatu bangsa. Kalau antara klub itu ada lagi berhantam ya. Tetapi bila tim nasional mereka seumpama ini melaju pada perlawanan seterusnya, semua klub-klub bersatu dengan mengibarkan bendera seperti betul-betul lah kata mantan coach yang pernah melatih di Indonesia itu, mereka seperti pergi berperang. Itu memang sangat menarik. Dan yang menariknya lagi guys, ada lagi satu perkara ini. Bagaimana dukungan dan juga begitu fanatik pendukung-pendukung timnas Indonesia ataupun orang Indonesia inilah, yang mana mereka mau pemain-pemain mereka bermain dengan selamat, dengan selesa, sehingga ada salah seorang penikmat bola dan juga mantan pelatih futsal kalau tidak silap ya, yaitu Coach Justin. Dia sendiri pergi tengok padang rumput macam mana dia punya kondisi, sehingga dia video call dengan Tom Hai. Sebab Tom Hai sebelum ini dia pernah meluncur kan, sampai dia punya kaki tergores ataupun luka gara-gara rumput. Tetapi itulah bila kritikan ataupun teguran diberikan terhadap Stadion Gelora Bung Karno. Nah, ditukar guys. Hari ini lebih kurang 18 cm sudah dia punya ketinggian rumput, dan ini pasti akan memberi keselesaan kepada pemain-pemain yang bakal akan menghadapi timnas Indonesia. Kita saksikan dulu bagaimana Coach Justin melihat padang ataupun rumput yang bakal akan digunakan untuk perlawanan menghadapi Jepang dan juga Arab Saudi. Langsung kita nonton video ini. Hello Tom, I'm here at the National Stadium of GBK. As you can see, you are going to play the match seperti kamu lihat and Saudi.
And I'm invited by the director. Begini baru Mr. mantap. Hadi, Ada to check the director. pitch. You know why? Because we Noh, expect you dicek to score lapangan, a goal tengok. and slide with your knee. Betul-betul And dorang this mau time you perjuangan will tu not kan. get injured. Okay? Nah, As you can see, the pitch is lain kali very kamu good. tidak cedera dia bilang. Ini, They padang jenis They apa nih? say Rumput that- apa nih? From the beginning when they put the grass, it takes Rumput. about 1-2 months right now. Ya, correct. And the roots is grows into the grass Oh, sekitar around 10 10 meter. centimeter. Oh, So akarnya in case 10 cm ke also dalam. Sandy, when you kick the ball, the grass will stay here. It's now Wah, 18 ini kan bagus. millimeter, Macam nih. and they let it grow until 20. Luar biasa dorang millimeter. punya So it means fans we'll ini, get, guys. Tengok nih. FIFA standard pitch. Sampai padang pun. It looks very good. Sampai diambil berat macam ni kan, guys. Dorang mau menang loh. We expect you to score Kamu a dapat lot of mencetak goals gol. so you Oh. can slide with your knees without injured. Okay? See you. Ha. Saya sangat tertarik ya dengan sikap Coach Justin ya. Biasanya saya lihat dia selalu dibuat podcast ya. Hari ini dia turun melihat padang. Sedangkan dia ni tidak tahulah apa kaitannya dengan Federasi Sepak Bola Indonesia. Adakah dia ni ada jawatan, tetapi dari segi dia punya peran itu ya, tanggungjawabnya ataupun ambil beratnya terhadap sepak bola di Indonesia tu, sehingga rumput sekalipun dia cek, sampai cek dia mau pemain-pemain timnas Indonesia ini bermain dengan penuh semangat, dengan selamat, dengan selesa, sehingga bisa katanya supaya mencetak gol sebanyak-banyaknya. Jadi inilah satu perbedaan yang saya lihat yang menjadi satu kekuatan pada Indonesia ya. Dia punya rasa nasionalisme untuk perjuangan sepak bola itu bukan sekadar para pelatih, para pemerintah, tetapi rakyatnya bersatu hati memberi dukungan seumpama pergi berperang. Jadi hari ini kita dapat melihat dan juga saya dapat menyaksikan bagaimana fenomena pendukung-pendukung timnas Indonesia itu ketika berada di stadion. Jadi hari ini Indonesia satu-satunya yang menjadi wakil ya, wakil tunggal dari ASEAN yang melaju ke round yang ketiga nih. Ini adalah perlawanan menghadapi Jepang dan juga Arab Saudi. Jepang ini guys hebat, kuat dan menjadi jago dalam grup C. Tetapi kena ingat juga guys, pemain-pemain timnas Indonesia ada lagi kehadiran Kevin Dix, ada Martin Pais, ada J.J. Jadi itu turut mempengaruhi juga ya corak perlawanan timnas Indonesia. Jadi kita doakanlah agar Indonesia menang, dan saya dari Malaysia guys turut memberi dukungan, sehingga saya ada ini guys. Ini tanda saya memberi dukungan yang penuh terhadap perjuangan timnas Indonesia selaku wakil tunggal dari ASEAN ya. Sekarang ini kita berada di ASEAN. Jadi saya juga turut rasa berbangga ada wakil dari ASEAN yang pergi ke Piala Dunia guys. Kalau sebelum ini negara Timur Tengah sejak yang selalu naik masuk pergi Piala Dunia. Hari ini sejarah Indonesia mudah-mudahan akan dapat menembusi sampai ke final, dan kita doakan keajaiban berlaku, Indonesia bisa menang. Kenapa begitu? Sebab lihat pemain-pemain timnas Indonesia ni rata-rata sama ya, dia punya kekuatan dengan tim-tim Asia seperti Arab Saudi, mereka bisa imbang. Apalagi Australia bisa imbang. Ini apalagi nanti baru-baru tuh Bahrain kalah tuh guys. Kalau tengok kalah tuh 2-1 tapi dicurangi. Jadi dari segi value kekuatan timnas Indonesia itu ada potensi sebenarnya menang dalam perlawanan ini. Hari ini Jepang yang menjadi andalan. Jadi kita lihat nanti bagaimana perlawanan yang akan berlaku pada 15 hari bulan ini. Jadi untuk perjuangan timnas Indonesia 15 hari bulan ini, saya hanya memberi dukungan dari Malaysia guys, mendoakan, melihat secara langsung je lah di television. Apapun kita sambung dulu melihat info seterusnya.
momen supporter Cina melarang supporter Indonesia memasang spanduk. Penjaga gawang Bahrain mengamuk datang tribun tantang timnas Indonesia. Ini wasit timnas Indonesia dicurangi. Kami tunggu kalian di Indonesia. Gitu kah? Jadi perjuangan Indonesia banyak cabaran. Saya lihat memang cabaran yang harus mereka tempuhi banyak ya. Seolah-olah ada pihak yang tidak mahu ada wakil dari Asia Tenggara ini sampai ke Piala Dunia. Tapi kalian pun mungkin ada juga kan mendengar siapa di AFC, orang-orang siapa yang mereka mau naikkan. Jadi itu ya, bila melihat sebelum ini, yang kebanyakan menjadi sampai ke babak yang tertinggi adalah Timur Tengah. Ini Indonesia kali pertama guys. Tidak ada poin dorang untuk mencari kelemahan timnas Indonesia. Ada pun tapi dapat dikesan. Jadi itu yang saya rasa sangat beruntung Indonesia mempunyai seorang ketua umum seperti Pak Erick Thohir yang berani bersuara, yang berani memprotes ya. Mungkin kalau sebelum ini negara-negara lain bila dicurangi ataupun dibuat sesuatu yang bertentangan dengan FIFA, mungkin orang tidak tahu guys. Seperti yang ini menambah masa. Tapi Pak Erick Thohir ini dia sangat tahu undang-undang dalam FIFA. Mana yang dibolehkan oleh FIFA, mana yang tidak boleh dilakukan. Jadi Pak Erick Thohir tahu. Jadi ditambah lagi pemain-pemain dalam timnas Indonesia itu semuanya grade A. Mempunyai pengetahuan yang tinggi dari sepak bola. Mereka tidak mudah terpancing emosi ketika pihak lawan menggunakan touch body yang kuat untuk memancing emosi. Lepas tu mereka tidak menggunakan teknik kotor seperti berguling-guling untuk meraih simpati daripada lepri ataupun wasit. Mereka adalah pejuang sejati kerana pada perlawanan yang mereka tempuhi sepanjang laga di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran yang ketiga ini, dari segi cara mereka bermain sangat profesional. Lihat saja, kalian coba imbau balik perlawanan-perlawanan yang dihadapi oleh timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi. Bisa seri guys, imbang. Sedangkan Arab Saudi itu yang sudah selalu menjadi sampai ke langganan Piala Dunia. Sama juga Australia pun bisa juga diimbangi oleh Indonesia. Bahrain begitu juga. Kalau sebelum ini 10-0 oleh Indonesia Bahrain. Tapi hari ini Indonesia duluan cetak jaringan mengalahkan Bahrain. Jadi dari segi kualitas pemain-pemain timnas Indonesia itu ya harus juga dibagi kredit dan juga pujian ya, karena hari ini mereka bermain cukup baik dan juga sangat profesional. Bagi saya memang profesional, dan ini juga membawa nama ASEAN sampai ke dunia ya. Jadi 2 dalam 1, membawa bangsa Indonesia, nama negara Indonesia, dan juga membawa nama ASEAN, wakil dari ASEAN, satu-satunya wakil tunggal yang berjaya. Dan kita doakan guys agar Indonesia akan sampai ke putaran terakhir ataupun babak yang terakhir, sampailah ke final, dan kita doakan agar Indonesia itu menang. Lihat bagaimana nazar-nazar fans-fans ataupun pendukung timnas Indonesia, ada yang sampai mau nikah, ada yang sampai membotak rambut, ada yang sampai ingin memberi nama pada anak mereka sekiranya Indonesia lolos ya ke babak seterusnya. Jadi itulah rasa nasionalisme, dukungan yang sangat kuat ya yang diberikan oleh pendukung-pendukung timnas Indonesia. Memang benarlah kata mantan coach yang di Indonesia itu, di Indonesia ini dia sangat merindui suasana sepak bola yang berlaku di Indonesia, karena mereka menonton bola seperti mereka pergi berperang. Saya sendiri ada pernah pengalaman menyaksikan perlawanan Indonesia menghadapi Australia. Memang luar biasa dukungan yang telah diberikan oleh
pendukung-pendukung timnas Indonesia ataupun masyarakat Indonesia itu satu stadion sangat gemuruh, sangat bergema, sangat memberi tenaga dan juga sangat memberi satu kesan yang sangat bagus kepada pemain-pemain. Jadi apapun guys, itu saja untuk kali ini. Ada beberapa hari lagi Indonesia akan menghadapi Jepang. Semoga timnas Indonesia bisa meraih kejayaan dan juga mencetak sebanyak gol. Yang pastinya kita doakan Indonesia bisa memenangi perlawanan itu, karena poin itu sangat penting untuk Indonesia terus melaju. Jadi Indonesia berada di kandangnya sendiri, sudah pasti dari segi perbedaan semangat itu pasti lebih kuat lagi. Jadi itu saja guys, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Garuda, ayo kuat Garuda. Begitu guys. Semoga Indonesia terus sukses. Bertemu lagi di video akan datang. Bye bye.